Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan bab 1 pembahasan zakat. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, sebaiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mengetahui pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada arti zakat, yang kedua ada macam-macam zakat, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat adalah manfaat zakat. Arti zakat. Zakat berarti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah Islam, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Orang Islam yang selalu mengeluarkan zakat tentu hartanya akan bersih atau suci, dan harta yang dimilikinya bertambah berkah. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain bagi orang Islam yang mampu. Kemudian ada macam-macam zakat. Apa saja ya macam-macamnya? Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat ini berwujud bahan makanan pokok manusia. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Kegunaan zakat mal untuk mensucikan harta orang-orang muslim yang kaya. Zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok untuk setiap jiwa. Jika orang Indonesia, biasanya zakat fitrah berupa beras. Kemudian orang yang terkena syarat wajib zakat fitrah, yaitu orang yang beragama Islam, orang yang sewaktu matahari terbenam pada hari penghabisan bulan Ramadan masih hidup, dan orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahinya. Kemudian zakat mal. Kegunaan zakat mal adalah untuk mensucikan harta orang muslim yang kaya. Orang yang berzakat mal harus memiliki persyaratan, yaitu beragama Islam, dalam keadaan merdeka, milik yang sempurna, cukup 1 nisab, cukup setahun dimiliki. Cukup setahun dimiliki adalah batas waktunya harta yang dimilikinya sudah melebihi dari waktu 1 tahun. Kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Kemudian orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya budak atau hamba sahaya, yaitu orang yang di pekerjaan yang dapat merdeka apabila dirinya dimerdekakan atau ditebus. Kemudian gorim adalah orang yang berutang untuk tujuan atau kepentingan yang mulia. Kemudian fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan baik. Selanjutnya, ada macam-macam benda yang wajib dizakatkan, yaitu ada zakat nukut. Apa ya zakat nukut? Zakat nukut adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga, seperti emas, perak, atau barang yang dapat diuangkan. Kemudian ada zakat tijaroh, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan atau barang dagangan. Yang ketiga ada zakat an'am, yaitu zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian ada zakat ziro'ah, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan serta ladang seperti padi, gandum, dan kurma. Kemudian ada zakat rikas, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam pada zaman jahiliyah. Harta yang harus sampai haul untuk dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, emas dan perak, dan barang dagangan. Kemudian
benda yang tidak harus menunggu sampai haul untuk dikeluarkan zakatnya adalah hasil biji-bijian dan buah-buahan serta barang peninggalan yang tertanam pada zaman jahiliyah. Selanjutnya, zakat binatang ternak atau zakat an'am. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 9 sampai 10. Di sana ada pembahasan ketika kalian mempunyai unta, sapi dan kerbau dan kambing dalam jumlah besar, zakat yang harus dikeluarkannya berapa jumlahnya, umur setiap binatangnya juga sudah dijelaskan. Jadi kalian bisa cek di halaman 9 sampai 10. Selanjutnya ada manfaat zakat. Yang pertama yaitu mendidik manusia agar suka berkorban dan membersihkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Kemudian ada mempererat hubungan kasih sayang antar sesama. Yang terakhir yaitu menolong orang yang lemah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa WA ke Miss Evi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.